Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau pelajaran di taman kanak-kanak itu bisa terasa kayak sebuah petualangan besar? Nah, kali ini kita bakal lihat gimana sebuah TK mengubah proyek mingguan yang biasa aja jadi sebuah misi yang seru dan tak terlupakan. Coba deh bayangin, gimana kalau sekolah TK itu bukan cuma soal rutinitas harian, tapi beneran sebuah misi epik yang penuh tantangan dan penemuan. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Ini bukan sekedar rencana mingguan biasa loh. Ini adalah peta misi. Kelihatan kan? Ada kegiatan dari Senin sampai Jumat, lengkap sama gambar dan tujuannya. Inilah panduan buat proyek Aku Petualang Cilik dari TKB Al-Wardah di Jombang. Sebuah petualangan yang direncanain dengan sangat matang. Setiap petualangan yang hebat kan, pasti punya misi yang jelas. Nah, begitu juga dengan petualangan yang satu ini. Jadi, misi ini punya 3 tujuan utama yang menurut saya brilian banget. Yang pertama, ngenalin anak-anak ke pahlawan lokal, yaitu Gus Dur, biar nilai-nilai luhur tertanam sejak dini. Terus yang kedua, belajar soal literasi keuangan dasar, yaitu menabung buat bekal perjalanan mereka. Dan yang paling penting, yang ketiga adalah ngebangun karakter, rasa ingin tahu, kemandirian, dan disiplin. Wah, ini sih paket pembelajaran yang lengkap banget. Yuk, kita mulai dari bagian pertama misinya, ketemu sama sang pahlawan. Sebenarnya apa sih tokoh lokal itu? Gampangnya gini, ini adalah sosok penting dari lingkungan sekitar yang hidupnya bisa jadi panutan. Seseorang yang ngajarin nilai-nilai baik lewat perbuatannya. Pahlawan yang dipilih adalah Gus Dur. Tentunya yang ditekankan bukan sisi politiknya yang rumit ya, tapi esensi karakternya yang bisa dipahami anak-anak. Nilai toleransi dan kebaikan hati. Ini cara yang jenius banget buat ngenalin sosok besar ke audiens yang paling kecil. Nah, yang paling menarik di sini adalah caranya. Gimana coba jelasin sosok sekelas Gus Dur ke anak umur 5 tahun? Mereka melakukannya lewat kegiatan yang asyik banget. Menggambar, bikin poster, nonton video cerita pendek, dan puncaknya mereka datang langsung ke museumnya. Ini benar-benar bikin sejarah jadi terasa hidup. Oke, setelah kenal sama pahlawan mereka, para petualang cilik ini harus nyiapin perbekalan. Yuk, kita lanjut ke bagian misi selanjutnya. Namanya petualang sejati pasti butuh bekal kan? Nah, di sini bekal itu diterjemahin jadi sesuatu yang sangat praktis, uang tabungan. Ini cara yang cerdas banget buat mengubah konsep abstrak soal uang jadi sesuatu yang nyata dan relevan buat anak-anak. Prosesnya juga dirancang dengan sangat baik loh. Dimulai dari misi buat ngumpulin uang, terus mereka berkreasi bikin dompet sendiri. Kemudian, ini yang paling seru, mereka melakukan simulasi perbankan, di mana mereka gantian jadi kasir dan jadi nasabah. Semua ini tujuannya buat membangun satu hal yang penting, kebiasaan menabung. Disinilah keajaibannya terjadi. Konsep menabung yang tadinya abstrak, jadi nyata banget lewat simulasi bank. Anak-anak ini bukan cuma dengar soal menabung, mereka jadi nasabah, mereka jadi teller, mereka pegang uang, berinteraksi, dan ngerasain langsung prosesnya. Ini baru namanya belajar lewat pengalaman. Semua persiapan, semua pelajaran, semua tabungan, semuanya itu mengarah ke satu momen puncak yang ditunggu-tunggu. Dan inilah dia puncaknya, perjalanan ke Museum Gus Dur. Momen ini benar-benar nyatuin semua elemen. Pelajaran tentang sang pahlawan dan hasil dari usaha menabung mereka akhirnya bertemu di satu titik tujuan yang nyata. Angka ini jadi kuncinya, Rp25.000. Ini bukan sekedar angka, tapi target yang nyata dan terukur. Ini adalah biaya tiket mereka. Tiba-tiba, menabung itu bukan lagi perintah dari guru, tapi jadi tujuan pribadi mereka supaya bisa ikut dalam petualangan akbar ini. Jadi, ini dia rangkuman seluruh misinya dalam seminggu. Senin mereka gambar-gambar. Selasa bikin dompet. Rabu main peran di bank. Kamis, hari hanya, perjalanan besar itu sendiri. Dan Jumat, mereka belajar buat berbagi pengalaman. Setiap hari itu ngebangun momentum menuju klimaksnya. Keren banget kan? Nah, setelah petualangannya selesai, apa ya harta karun yang mereka bawa pulang? Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Dari tujuan awal kenal pahlawan, hasilnya adalah pemahaman soal toleransi. Dari literasi keuangan, mereka dapat kebiasaan menabung. Dan dari pembangunan karakter, mereka jadi lebih mandiri dan disiplin. Wah, misinya tercapai. Pada akhirnya, proyek ini tuh bukan cuma tentang satu kelas TK di Jombang. Ini adalah bukti kalau belajar itu bisa dan bahkan seharusnya jadi sebuah petualangan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma buat para guru, tapi juga buat kita semua. Di lingkungan kita masing-masing, pelajaran apa ya yang bisa kita sulap jadi sebuah misi yang tak terlupakan?